Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat datang teman-teman semester 3, semester 5, dan semester 7. Angkatan 2023, 24, dan 25. Hari ini saya akan mengadakan, bukan mengadakan, saya mengadakan pertemuan berkaitan dengan apa yang sudah saya tetapkan kemarin di bulan Juli. Nah, untuk mengawali hari ini dan supaya teman-teman juga mudah untuk melakukan penyelesaian studi di program studi seni program magister, maka kami di sebagai pengelola program studi melalui koordinator program studi seni program magister Pascasarjana ISI Surakarta akan memberikan audiensi atau sosialisasi lah berkaitan dengan tugas akhir, berkaitan dengan penyelesaian studi dari teman-teman. Harapan saya forum ini bisa menjadi eh, refleksi begitu supaya terjadi penyamaan persepsi antara kami pengelola dengan teman-teman mahasiswa yang akan menyelesaikan di program studi seni program magister di Pascasarjana. Baik, sebelum kita mulai, kita akan awali dulu berkaitan dengan pengumuman yang saya maksud dan teman-teman juga sudah banyak atau sudah tahu lah pengumuman apa yang saya maksud, yaitu berkaitan dengan pengumuman bernomor 622 IT 6.5 PK 0302 2026 tentang pengajuan tugas akhir semester ganjil tahun akademik 2026-2027 program studi seni program magister program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, yang mana dasar pengumuman ini itu ada dua. Yang pertama berbasis pada kalender akademik di SK Rektor nomor 388 garing IT 6.1 garing PK titik 00 garing 2026. Dan ini di sini teman-teman bisa cari di mana di website isi itu ada berkaitan dengan kalender akademik. Tapi seperti tadi yang di awal sebelum pertemuan sebelum hari ini hadir, banyak yang mengira bahwa kalender akademik ini akan dipenuhi. Sebelum masuk ke situ, saya mau memberikan pernyataan yang jujur bahwa Pasca Sarjana selama ini banyak sekali melanggar dari ketentuan kalender akademik institusi karena Pasca Sarjana ISI Surakarta itu memiliki privilege sendiri terkait dengan gathering mahasiswa atau masuknya mahasiswa sampai mahasiswa lulus. Jadi kalau teman-teman dapat ijazahnya itu bukan dari akademik, pasti dapatnya kan dari pasca. Dan atas konsekuensi itulah kemudian teman-teman itu akan diurus full dari pasca. Nah, karena diurus full dari pasca, mungkin teman-teman banyak mendengar cerita juga dari kakak tingkat, itu kelonggarannya sangat panjang sekali. Artinya ketika teman-teman mau lulus pun tanpa syarat yang penuh, itu pasti akan diizinkan kalau dahulu. Nah, sepanjang pengurusan koordinatornya adalah saya, maka aturan itu harus ditegaskan. Saya ulangi lagi bahwa aturan itu harus ditegaskan kembali. Karena kalau tidak mengikuti itu ya sama, kejadiannya kan seperti Harun gitu. Dan teman-teman angkatan di film dengan Pak Ranang. Saya sebut saja langsung karena itu tidak perlu ditutupi, karena itu memang kekurangan juga dari kami. Saya sebagai koordinator tidak memiliki kekuatan penuh terkait dengan bagaimana menyelesaikan mata kuliah itu melewati kalender akademik. Yang bisa saya lakukan hanya bisa melakukan audiensi kepada Pak Ranang, kemudian solusinya sudah jelas bahwa teman-teman harus sampai Solo dulu baru ujian. Itu untuk semester kemarin. Tapi bagi saya itu bukan menjadi permasalahan yang besar untuk bisa terus-terus menerus dihajar begitu karena itu sudah kejadian. Jadi mulai
tahun kemarin ketika saya sudah menjabat, maka kita mencoba untuk menetapkan sesuai dengan kalender akademik institut. Nah, kebetulan untuk yang ganjil dan genap 2000 tahun akademik tahun 2026-2027 itu ada di surat keputusan rektor di nomor 388. Kemudian dasar yang kedua pengumuman ini hadir adalah di surat edaran nomor 620 IT 6.5 garing PK titik 01 titik 03 garing 2026 tentang jadwal dan tata cara pengajuan tugas akhir yang diterbitkan oleh Mas Eko selaku Direktur Program Pascasarjana. Dari dua ini, maka pengumuman ini hadir sebagai pelaksana teknis. Pelaksana teknis terkait dengan apa yang selama ini sudah berjalan dan apa yang selama ini sudah ditetapkan. Tetapi terkadang yang saya utarakan tadi di awal pertemuan kita bahwa banyak yang berpikiran bahwa habitnya masih sama. Nah, dampak habit yang sama itu yang menjadikan pasca sarjana banyak sekali boleh dibilang digampang lah. Yang penting maju, yang penting dapat tanda tangan, yang penting ujian, ijazah nanti tertahan yo urusan akhir gitu. Itu adalah dampak gitu. Nah, dampak itulah yang juga menjadikan saya buka sekalian karena posisinya eh, menurut saya itu bukan aib, tapi itu merupakan kekurangan yang memang harus kita atasi bersama berkaitan dengan adanya 83 ijazah yang tertahan di pasca sarjana karena adanya kelonggaran-kelonggaran tersebut. Jadi kebanyakan kasusnya itu adalah mereka mau maju ujian, nggak mau bayar semester depannya, kemudian mereka asal maju ditandatangani oleh pembimbing atas dasar ada relasi kuasa, kemudian diloloskan. Bagi saya itu merupakan kesalahan dan itu harus diakui. Makanya saya mengakui itu sebagai koordinator program studi. Sehingga mulai dari tahun kemarin, dari semester kemarin di Genap, saya mengeluarkan pengumuman yang sama juga berkaitan dengan pengingatan teman-teman bahwa untuk teman-teman mendapatkan ijazah lulus itu secara persyaratan akademik dan juga administrasi itu harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ini jelas dan ini menjadi apa namanya menjadi poin yang nantinya menjadikan teman-teman tuh jelas nanti itu kalau lulus tuh harus ngapain aja sih kan gitu. Nah, forum-forum seperti ini harapan saya mendapatkan banyak masukan juga apabila nanti ada pertanyaan, ada masukan untuk memperbaiki pasca sarjana itu saya akan sangat berterima kasih. Baik, kita langsung saja berkaitan dengan isi dari pengumuman ini yang menjelaskan dari dua hal. Yang pertama jalur pengkajian. Jelas jalur pengkajian teman-teman untuk lulus itu harus KRS-nya harus sudah dibayar, kemudian sudah KRS-an, ditandatangani oleh pembimbing akademik, kemudian similarity index-nya itu 20%, kemudian telah terbit atau publish. Ini syarat untuk tugas akhir ya. Jadi bagi yang belum tahu, tugas akhir kita itu meskipun satu mata kuliah, itu sesuai dengan aturan SK Rektor berkaitan dengan pengujian tugas akhir itu magister itu harus melewati 3 tahap. Yang pertama, dalam aturan tersebut disebut sebagai disebut sebagai ujian komprehensif atau biasa kita dengar ujian proposal. Tapi secara nomenklatur itu namanya ujian komprehensif. Kemudian ujian yang kedua adalah ujian kelayakan. Kelayakan ini terbagi menjadi dua, ada kelayakan tesis dan kelayakan karya seni. Itu harus 75%. Dan yang terakhir adalah ujian TA atau biasa kita mendengar sebagai ujian pendadaran. Nah, untuk sampai ke ujian pendadaran, persyaratannya itu harus terbit jurnal, publish. Hukumnya wajib, nggak ada sunah-sunan. Kalau LOA gimana, Pak? Kalau LOA dan tanggalnya sudah ada, di mana tanggal itu tidak melewati semester yang berjalan, maka diperkenankan, masih diperkenankan. Asal LOA-nya itu tidak melewati tanggal semester berjalan. Nanti kita akan lihat timelinenya ya di bawah ya. Nah, jelas bahwa secara aturan itu harus satu artikel jurnal nasional terakreditasi paling rendah Sinta 3, gitu. Paling rendah Sinta 3, kemudian berkaitan dengan apabila itu artikel
Jurnal internasional itu hanya satu. Jurnal internasionalnya ini tidak dibatasi. Jurnal internasional apa? Karena di aturan nggak ada. Jadi teman-teman pakai International Journal of Research, whatever. Kami masih belum memiliki kepastian di situ. Kemudian ada dua artikel proceeding seminar internasional. Nah, ini berkali-kali juga banyak yang bertanya bahwa, Pak, kalau saya ikut seminar internasional, apakah itu sudah dianggap sebagai proceeding? Belum. Yang namanya proceeding itu wajib hukumnya terbit, gitu. Wajib hukumnya terbit. Nah, di mana kita bisa cek itu terbit atau tidak? Kita bisa cek di Scholar, di Google Scholar ini ada banyak, gitu. Misalkan kita menggunakan nama saya ya. Nah, kalau jurnal itu biasanya ada tulisannya jurnal desain, Citra Wira, jurnal desain, Arts, jurnal, lala jurnal kan gitu. Dewa Ruci, Diandra, jurnal, kemudian ada jurnal. Nah, ini jurnal sampai Gestap. Kemudian kalau proceeding, teman-teman bisa lihat seperti mana ya benar proceeding saya ya. Saya nggak pernah ikut proceeding masalahnya. Nah, ini yang disebut sebagai proceeding. International Conference in Creative Industry, lalalala, itu proceeding namanya. Sehingga ketika kita klik, itu bisa bisa kelihatan nanti. Atau kita search di Google, itu kelihatan artikelnya. Gitu. Ini yang disebut sebagai proceeding. Jadi proceeding itu harus tulisannya conference internasional atau seminar nasional. Kalau yang di kita punya itu ada conference.isi.sak, ini proceeding. Nah, ini namanya proceeding, di mana kita bisa lihat secara arsip itu langsung kelihatan di tahun berapa. Oh, di tahun 2025 misalkan gitu. Nah, ini proceeding namanya. Nah, proceeding inilah yang kemudian nanti jadi bukti. Jadi bukti dengan dibuktikan dengan yang namanya korespondensi. Teman-teman bisa lihat di PPS, kemudian semua file yang berkaitan dengan kelulusan teman-teman sudah ada di sini semuanya. Ada bagian korespondensi jurnal. Nah, ini harus diisi. Pak, kok saya nggak bisa membuka? Teman-teman harus punya akun Microsoft. Pak, mintanya di mana? Di TIK. Teman-teman sebagai mahasiswa itu memiliki hak untuk mendapatkan akun ini, akun Microsoft ini. Karena masing-masing dari teman-teman apabila sudah terdaftar menjadi mahasiswa, maka mendapatkan hak. Namanya hak boleh diambil, boleh enggak kan? Kan banyak yang tidak mengambil dan tidak tahu kan begitu. Jadi memang sengaja saya taruh di drive yang dia itu harus dengan akun Microsoft yang ada pada isi. Nah, ini yang disebut sebagai bukti korespondensi. Di sini ada timelinenya, diisi review dari editornya, korespondensi, penerbitan jurnal, sampai ke contoh-contoh yang di bawah. Submission manuskripnya, review manuskripnya, sampai yang lain. Nah, ini menjadi bukti fisik teman-teman ketika mengajukan di tugas akhir. Kemarin yang sudah maju itu ada Laras kalau nggak salah. Laras itu yang sudah menggunakan ini, tapi banyak teman-teman yang lain masih kebingungan ini harus kayak gimana gitu. Nah, itu yang ada di sini, ada korespondensi jurnal. Kita balik lagi, pun di seminar pun juga sama. Ini yang namanya proceeding. Ini jelas ya, berarti proceeding yang dimaksud itu adalah ketika dia terbit. Baru itu disebut sebagai proceeding. Kalau hanya ikut seminar, itu berarti menjadi peserta seminar. Meskipun itu pemakalah, itu menjadi peserta seminar, bukan menjadi proceeding. Kalau sudah proceeding itu dia wajib hukumnya terbit. Dan proceeding ini di kita itu masih belum ditentukan. Kalau di tingkat Kemendikti Saintek itu ada proceeding yang ber-ISSN, ada yang proceeding berindeks Scopus, nah itu sudah lebih spesifik. Tapi di kita masih enak, masih bebas mau proceeding abal-abal pun masih diterima gitu loh. Itu yang memang jadi masalah besar, kita harus mengevaluasi itu. Tetapi pada dasarnya saya menginginkan teman-teman itu paham bahwa
persyaratan idealnya itu seperti itu. Artinya artikel yang diterbitkan itu tidak boleh hanya sekedar ikut seminar kemudian itu dijadikan bukti. Enggak. Sertifikat ikut seminar itu bukan prosiding. Prosiding itu bentuknya yang sudah tertulis seperti ini. Itu prosiding namanya. Oke, saya pikir teman-teman banyak yang paham ya. Terkait dengan akreditasi Sinta 45, ini juga sudah jelas bahwa teman-teman bisa cek juga di Sinta Dikti. Di Sinta Dikti ini teman-teman akan tahu yang mana Sinta 4, Sinta 5, Sinta 1, Sinta 2. Gitu, Sinta 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi aturan terbaru itu akan menghapus Sinta 6 dan Ya, 5. Sinta 5 Aturan paham. terbaru itu akan menghapus Sinta 6 dan 5. Cuman untuk proses menuju aturan itu, maka kita harus menunggu dulu dari kementerian untuk benar-benar menghapus Sinta 6 dan 5. Aturan itu baru di 2026 ini. Aplikasinya kalau kalau prediksi saya, karena jurnal akreditasi jurnal itu berlaku di 5 tahun, artinya sampai 5 tahun ke depan aturan ini masih bisa digunakan. Sinta 4 dan 5-nya itu masih bisa digunakan. Karena ada beberapa jurnal yang memang sudah Sinta 4, Sinta 5, atau 6, itu masih bisa digunakan. Nah, itu masih sampai 5 tahun ke depan itu masih aman. Mungkin di tahun 2029, 2030, aturan ini akan saya ubah untuk lebih spesifik Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3, atau Sinta 4. Hanya 4 itu saja. Sepertinya Indonesia mulai berkaca ke kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Nah, itu hanya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. 45 ini masih diperkenankan sampai nanti teman-teman lulus. Jadi untuk semester ini clear gitu. Itu yang pengkajian. Kalau penciptaan jelas sama bahwa melakukan registrasi melunasi UKT atau SPP, kemudian mengisi KRS di ganjil, kemudian hasil pemeriksaan similarity-nya sama, teknisnya sama menggunakan form yang ada di Mas Bayu atau yang ada di yang tadi saya bilang di file seni program magister ini ada di cek plagiasi itu ada formnya tersendiri yang nanti akan saya tanda tangani sebagai koordinator program studi. Kemudian wajib hukumnya ini yang kemarin sempat beberapa penciptaan bingung. HKI-nya dua boleh Pak? Enggak, HKI-nya minimal satu. Kalau dua boleh boleh, tapi syaratnya cuma satu saja yang terpenuhi. Karena satunya itu harus wajib hukumnya publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi nasional paling rendah Sinta 6. Kalau untuk penciptaan lebih easy ya, tapi kan side effect-nya adalah ketika pagelaran itu kan duitnya juga nggak sedikit. Karena isi Surakarta kan terkenal dengan pagelarannya yang wah gitu. Nah itu sebenarnya juga PR juga. Banyak hal yang sebenarnya perlu untuk dievaluasi. Apakah eh, pada tingkatan magister ini itu harus wah gitu. Kenapa nggak mengeksplorasi secara artistik, memperdalam research artistiknya misalkan begitu, tapi itu masih belum sampai titik itu. Saya masih belum bisa mengubah sampai titik di mana kalau ujian penciptaan itu yang tidak perlu besar-besar, tapi pendalaman konsep sebagai seorang magister sesuai dengan KKNI level 8 itu sesuai gitu. Nah, itu masih dalam mode perjuangan ya. Jadi jangan berharap pagelarannya itu masih simpel-simpel. Pagelarannya yang minimal itu pasti akan melibatkan pihak eksternal dan banyak gitu. Nah, bisa juga proceeding ini balik lagi, tapi hanya satu, internasional atau nasional. Sehingga Senadaksi tahun ini itu menjadi kesempatan yang bagus untuk teman-teman penciptaan agar teman-teman bisa mulai memasukkan karya supaya menjadi persyaratan tugas akhir. Atau ulasan karya pada media massa. Nah, ini yang banyak sekali juga kesalahan. Jadi banyak juga yang masuk ke Kompasiana. Tahun-tahun lalu tuh ada di Kompasiana. Di sini jelas Kompasiana itu adalah beyond blogging. Artinya yang disebut sebagai apa namanya? Yang disebut sebagai ulasan karya pada media massa, dia sekurang-kurangnya harus masuk media massa. Yang disebut sebagai media massa adalah yang dituliskan oleh wartawan. Saya ulangi sekali lagi, yang dituliskan oleh wartawan. Kalau masuk ke Kompasiana, ini masuknya ke blogging. Ini tingkatnya sama seperti WordPress,
sama seperti Blogspot, sama seperti Threads, itu sama, nggak ada yang beda. Jadi kalaupun kita nulis di sini, kita mau ngubah itu easy dan gampang. Tapi kalau yang namanya media massa itu seperti rri.com, itu kompas.com, atau media yang internasional, yang nasional itu ada Detik, Tempo. Tempo bisa. Kalau kuat nggak apa-apa. Kalau kuat duitnya, kan biasanya bayar toh. Tapi Iya, kalau yang menarik biasanya memiliki dampak ke masyarakat tidak perlu bayar ya itu nggak masalah betul. gitu loh. Hmm. Nah, kemudian ini rri.com. Kemudian ada Kompas. Nah, ini namanya berita gitu. Ulasan media massa itu bisa diberita begini. Jadi misalkan yang paling yang paling yang paling menonjol itu adalah ketika dia ada di media massa itu ada siapa kontributornya. Ada penulis, ada editor. Ada penulis, ada editor. Nah, ini namanya ulasan media massa. Jadi kalau kalian menggunakan Kompasiana sebagai dasar untuk persyaratan ujian, nah itu adalah sebuah kesalahan. Kalau tanya Mas, Yo, ini yang belum media diskusi. massa media massa ini lokal apa harus nasional? Dalam aturan tidak ada nasional atau lokal, Pak. Enaknya Hmm. di kita tuh belum diatur. Besok mungkin Ya, kalau saya sudah mencermati benar-benar, saya kasih standar nanti media massa internasional gitu kan. Ya, menarik. siap, Solo siap. Pos oke kan, Mas? Solo Pos gitu kan Solo Solo Pos. Pos oke, ya. Solo Pos nggak masalah, Detik nggak Ya, masalah. artinya Ya, Lombok Pos, NTB Pos Iya gitu. nggak apa-apa, itu masih masih oke lah. Wah, aman, aman. diincar lah Mas Ming. Teman Iya, sendiri kan. sebelum sebelum saya ubah ke media internasional harus ke APRN misalkan begitu, Iya. atau harus harus ke British.com misalkan begitu. Nah, Siap, itu siap, kan sudah siap. tingkat tinggi kan begitu. Oke, clear ya. Siap. Berkaitan dengan ulasan media ya, saya nggak pengen ulasan media itu blogging. Blogging itu artinya hanya ditulis sendiri kemudian dijadikan bukti. Karena setiap proofing itu akan melalui saya. Kalau saya tidak mengizinkan, mengulang ya diulang lagi nggak apa-apa. Kan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, kan gitu kan? Biar sama-sama enak. Nah, kita masuk ke TOEFL. TOEFL pun juga sama. Ini kan untuk yang TA ini, terus TOEFL itu ada harus harus minimal 400 gitu. Dan di TOEFL pun tidak ada aturan berkaitan dengan TOEFL-nya harus TOEFL Institution. Belum tak ubah sih sebenarnya. Memang rencana saya akan minimal TOEFL Institution 400. TOEFL Institution itu adalah TOEFL yang diselenggarakan oleh institusi-institusi di mana institusi itu terkoneksi dengan Kemendikbudristek. Jadi TOEFL-TOEFL yang diselenggarakan oleh universitas-universitas yang dia ada lembaga lab bahasanya. Artinya, untuk masuk ke situ itu memang harus benar-benar tes gitu. Nah, kalau selama ini masih belum ada, hanya TOEFL saja, mau prediction boleh, mau beli juga nggak apa-apa, bikin sertifikat kemudian dimasukkan juga, ya monggo, karena tidak ada aturan yang berlaku gitu loh. Yang penting ada sertifikat TOEFL-nya dan itu tidak bisa diverifikasi. Karena aturannya belum jelas, maka selama masih belum semester ini kita masih menggunakan aturan yang abu-abu itu. Harapannya kalau teman-teman semester ini bisa lulus kan, kalau menggunakan TOEFL yang begitu masih boleh ya gunakan. Tapi kalau mungkin di semester genap besok itu akan saya terapkan TOEFL yang institution. Dengan begitu teman-teman punya standar yang sesuai begitu. Nah, kita masuk ke jadwal pengajuan tugas akhirnya. Jadi kalau teman-teman mau mengejar di semester ini lulus, itu kelayakan itu di tanggal 19 November. Pak, gimana kalau belum proposal? Proposal ya segera diajuin. Proposal itu sudah bisa mulai dari sekarang. Jadi di KRS kan, kemudian langsung apa ketika bayar KRS kan, maju proposal, ajukan aja. Nanti biasanya dari proposal menuju kelayakan itu kisarannya antara 2 sampai 3 bulan, tergantung pembimbing. Ada yang pembimbingnya cepat, ada yang pembimbingnya lama dan lain sebagainya. Nah, batas untuk mengajukan kelayakan itu ada di tanggal 19 November di 2026. Jadi ini strategi bagi teman-teman yang angkatan 22, 23, sorry, 23, 24 gitu.
Kalau yang 25 bisa mengajukan proposal sekarang juga. Makanya ketika kemarin sudah ada bimbingan, harusnya harus segera menghubungi pembimbing. Targetnya kelayakan 19 November, teman-teman bisa mengajukan tugas akhir di tanggal 1 Januari maksimal. Kenapa semester 3 ini bisa lulus? Karena secara aturan itu legal untuk dilakukan. Sayangnya tidak banyak yang memahami betul bahwa aturan itu berlaku sebenarnya. Dan biasanya kita menggunakan, oh biasanya wingi-wingi itu di semester papat gitu. Enggak, ternyata dari aturan itu setelah saya cermati, semester 3 pun teman-teman bisa lulus. Nah, ini tergantung atau balik ke teman-teman mau mau tetap jadi donatur, tetap isi Surakarta, misalkan gitu. Ya itu di luar kuasa saya kan gitu kan. Teman-teman punya hak untuk menjadi donatur terus ya, itu di luar kuasa saya. Karena sebagai koordinator program studi, saya selalu berperspektif bahwa teman-teman mahasiswa itu pasti satu sudah mengeluarkan SPP, kemudian sudah bolak-balik ke kampus, ketemu sama pembimbing, dan banyak dari teman-teman yang berharap untuk segera menyelesaikan kan gitu, dan sesuai dengan mandat Kemendikti Saintek bahwa jangan mempersulit mahasiswa lah. Saya tidak mempersulit, saya menjelaskan ini sebenarnya. Jadi memungkinkan bahwa teman-teman di semester 3 itu bisa untuk lulus dengan ketentuan berikut. Ngapunten Mas Angga, Y, kalau saya monggo. sendiri untuk tugas akhir itu di semester 4 anunya KRS-nya. Loh, betul Jadi Mas, di KRS-nya. iya, di KRS Betul. semester 4. Tetapi apabila Ah, apabila dia masuk di kalau ini Mas Bayu juga diskusi ya Mas. Jadi mm, kalaupun tugas akhir itu kan bisa ganjil dan genap ya diambilnya ya. harusnya digenap. Oh enggak, aku nanya tugas akhir tuh bisa diambil di ganjil dan genap ya. Ganjil dan genap. Gini, ini ya, apa namanya? Yang kemarin ya. Gini, untuk proposal sama kelayaan itu bisa di semester 3. Tapi untuk tugas akhirnya itu di semester 4. Kenapa? Karena KRS-nya tugas akhir itu di semester 4. Karena proposal dan kelayakan untuk S2 itu tidak ada nilainya. Nilainya itu di tugas akhir. Gitu, Mas. Oh ya. Ngoten. Nah, berarti Gitu. diluruskan sama Mas Bayu berarti pemahamannya. Nah, di bagian sistem saya mohon maaf berarti. Sebenarnya berarti kan 3 semester itu bisa kelar dalam artian begini. Ketika nanti masuk semester 4 nanti langsung ujian TA, ngoten toh? Ketika keerasan semester 4 Mas Bayu. Nggih, bisa. Nah, kan berarti kan bisa benar-benar 3 semester Mm-mm. selesai, tinggal nunggu TA-nya, masuk semester Mm-mm. 4 langsung TA, Iya. gitu ya? Iya. Nah, berarti clear berarti ya. 3 semester bisa ya? Iya, karena gini Mas, untuk S2 itu beda sama S3. Oh, Kalau S3 ngoten. itu proposal itu ada nilainya, kelayaan ada nilainya, tugas Hmm, akhir ada nilai dan itu diambil mata kuliah. Tapi kalau ya. di S S2 itu cuman tugas akhir dan itu adanya di tugas akhir itu di semester 4 gitu. Oh gitu, ya wes. Gitu. Berarti Nggih, gitu nggih. kalau dia kalau mahasiswa ini mereka ngambil tugas akhir di semester 5 masih bisa ya. Bisa. Oh, tapi kalau semester 3 Harusnya. nggak bisa. Kalau semester 5 itu kan tambah 1 semester gitu maksudnya? Apa Loh gimana? iya kan kalau semester 5 kan berarti dia harus KRS-an tugas akhir di semester 5 kan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ganjil toh. Iya. Nah, Iya. kalau kalau TA-nya itu diambil semester 3 nggak bisa. Kayaknya nggak bisa, Mas. Oh, kayaknya nggak bisa. Baik. Mm-mm. Berarti ini Ini cek menurut tantangan. ya. Ini eh, yang lalu ya artinya. Tapi ke depan saya juga kurang Nah, bisa. Ya, betul. Itu. Berarti untuk semester ini kita masih menggunakan sistem yang itu ya, harus semester 4 ya, TA-nya. Iya, Mas. Oke, ya. Itu siap. dulu. Itu dulu. Izin. Iya Eh, Mas Ming. Kayak misal kita ini di RPL nih, saya sama teman-teman di RPL itu kan kita mata kuliahnya sebenarnya sudah habis, ya kan? Semester ini memang ada tanggungan misal satu mata kuliah, ya kan? Artinya apakah
ketika i- kita ini mata kuliahnya sudah habis, kemudian karena dia semester ganjil tidak bisa mengambil tugas akhir gitu, ya kan? Jadi malah apa ya? ke- jadi malah agak jadi sia-sia sih sebenarnya gitu. Oke, gini Mas, maaf ya. Untuk RPL itu kan baru 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 semester ini ya. Mungkin mungkin kita belum paham untuk RPL-nya nggih. Iki saya ini Ya, kemarin ini bicara reguler nggih. Karena yang RPL itu kan oke. Ya. baru mulai ini. Jadi untuk RPL itu kita juga belum bisa, maksudnya apa namanya, belum tahu benar gitu loh Mas. Kan banyak sekali yang Ya. nanya ke saya, oh ini bisa majukan, karena RPL itu saya sendiri juga belum paham benar. Karena yang saya lakukan itu masih yang reguler Siap, siap, gitu. siap. Kalau RPL itu kita belum memahami banget itu loh Mas. Karena Ya. RPL itu mulainya kan baru angkatan ini. Lah Mm-mm. monggo nanti kalau RPL itu bisa diselenggarakan di semester ganjil, ya nggak masalah buat saya. Siap, siap. Ngoten. Eh, tapi artinya kalau itu bisa dipilih dia di sistem, apakah berarti itu bisa diambil ataukah dia di sistem itu secara otomatis ketika itu ndak boleh di semester ganjil kemudian ndak bisa diambil, nggak muncul gitu loh pilihannya di semester ini secara KRS gitu loh Mas. Nanti coba dulu nggih Mas. Sebenarnya coba nanti tak dirun sama dibicarakan lagi, karena sistem itu kan kita nggak buat, soalnya yang buat TIK. Jadi Ya, 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 itu ya. bisa diambil, kalau tidak itu wewenang TIK. Artinya gini, eh semester 3 bisa ngambil di apa untuk tugas akhir apa tidak, saya kurang paham. Jadi gini Mas Ming. Karena kan sistem itu. Jadi gini Mas Ming, untuk yang RPL itu sampai hari ini regulasi berkaitan dengan kelulusan itu sampai hari ini masih belum diatur. Siap, 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 Jadi siap. ini celah sebenarnya. Ini kan Ya, ngomongin celah, celah, celah. ngomongin kemungkinan ya kan Ya, gitu. ya Itu itu kan maksud celah. saya. Celah. Pada posisi ini pun seperti tadi yang saya utarakan di depan, pasca sarjana itu lagi berbenah sesuai Mm-mm. dengan aturan yang berlaku kan begitu. Kalau nggak ada aturannya gimana? Ya sudah menggunakan kebijaksanaan dari pimpinan. Nah, Siap. untuk yang RPL itu kalau kemarin itu yang sudah lulus itu saya mengkoreksi dari Mas Bayu ya. Kita sudah dua angkatan, tiga angkatan tahun ini. Itu angkatan pertama sudah ada yang lulus dan itu diambil semester baru semester kemarin, genap kemarin, gitu. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. yang pembelajaran atau praktik baik yang sudah dilakukan. Jadi semesternya ikut semester genap. Tetapi kalau di semester ini kan secara aturan itu untuk yang mengajukan tugas akhir itu harus selesai semua mata kuliah Betul, betul, sebagai betul. sebagai apa namanya batasnya itu untuk pengajuan mata kuliah selesai itu ada di kalau di kalender akademik itu namanya penilaian akhir di tanggal 14 Desember. Jadi kalau Mm-mm. mau mengambil TA dan mata kuliah yang terakhir di apa namanya di KRS maka itu diperkenankan untuk teman-teman RPL. Gitu Mas Ming. Mm-mm. Nah, itulah yang Siap, tadi saya siap, saya siap. jadi pertanyaan bahwa Hanya jadi bisa dong celah. berarti semester 3 teman-teman bisa lulus, Mm-mm. ya kan? Tetapi kan dipastikan dulu bahwa setiap mata kuliah harus lulus. Nah, Betul, betul, adanya betul. di kalau dulu bahasanya yudisium atau Mm-mm. pengeluaran nilai dari kuliah tersebut itu hadir. Gitu Mas Ming. Iya, iya, iya. Itu Jadi makanya. supaya tidak double apa namanya? Tidak tidak jagani, tidak double ngambil KRS kok di akhir ternyata dia mampu misalkan begitu ya dua-duanya diambil aja antara Ya. TA dan juga mata kuliah yang terakhir. Nah ini yang saya juga perlu untuk perjuangkan kepada teman-teman 3 semester itu mungkin loh, Mm-mm. ya kan? Tetapi perlu kepastian bahwa memang sudah benar-benar siap. Ya kalau semester 3 ngambil TA, dia beneran TA di semester 3. Kalau dia harus mundur ya sama aja, di semester 4 harus ngambil TA lagi, toh? Mm-mm. Gitu. Itu Mas Ming ya, menengahi itu Siap, ya. siap. Clear Paham, ya? paham, paham. Paham, Nah, clear, clear. untuk yang di apa namanya kelayakan begitu teman-teman. Jadi yang kelayakan 19 bagi yang mengambil ujian tugas akhir maksimal di tanggal 1 Januari.
Kenapa kami menetapkan ini? Karena kelayakan yang di semester genap kemarin evaluasinya banyak yang kelayakan hanya berhitung hari. Dan itu tidak perlu ditutupi, tidak perlu jadi omongan belakang. Saya nyatakan di sini bahwa ada kelayakan hari apa, 3 hari kemudian dia ujian TA. Gitu. Secara aturan itu tidak Pak, memenuhi, tetapi paskanya jadi begitu. soal kita kuliah dengan jalur langit nih saya ngeri. Wah, ya iya itu. Makanya saya bilang privilege-nya pasca itu terlalu tinggi sebenarnya. Terlalu OP, overpower. Jadi kayak kayak Vegeta, kayak Goku yang sudah jadi Super Saiya itu kan sangat overpower. Nah, ini juga untuk yang teman-teman yang mau mengajar wisuda. Wisuda kan ada 2 periode, teman-teman. Sebagai informasi, wisuda itu ada di bulan Oktober dan di bulan April. Di bulan Oktober, apabila teman-teman ingin mengajukan, itu maksimal di tanggal 14 bulan ini. Saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang mengajukan di tanggal 14 bulan ini. Padahal ini kan baru bayaran. KRS-nya bisa sengkake karena tadi overpowernya tadi. Artinya kalau teman-teman udah siap, gas. Nah, ini kebetulan kemarin saya sudah menandatangani 3. Tapi di Mas Bayu sudah masuk berapa, Mas? Yang untuk ngejar Oktober ini? 3 kayaknya sih. 3 ya? Ya berarti benar. Maaf. Hitunganku 3 berarti. Sesuai berarti. 3. Dan harus sudah melunasi SPP yang berjalan. Ditetapkan di tanggal 7 Juli tahun 2026. Oke, kalau dari saya pengumuman ini penjelasannya begitu, teman-teman kita buka sesi diskusi. Tapi sebelum masuk sesi diskusi, Mas Bayu ada tambahan lagi. Mungkin saya salah. Seperti tadi, 3 semester itu mungkin saya salah. Monggo, Mas Bayu. Enggak, ya udah Mas itu. Kalau yang RPL kemarin Pak Lasmawan itu memang seperti reguler sih. Jadi memang 2 tahun. Ya monggo nanti kalau RPL itu bisa semester 3 untuk tugas saya ya monggo. Gitu Mas. Karena kemarin RPL itu setahu saya itu 2 tahun. Ngoten. Kalau RPL itu sesuai dengan arahan rektor tuh sebenarnya 1 tahun, Mas. Mm-mm. Sesuai arah rektor ya. Maksudnya, Ya. tapi gimana caranya kan begitu kan. Biasanya kan pimpinan kan mintanya gimana caranya. Iya. Tapi yo yo wes lah. Kan Mas, Kemarin, iya, masalahnya kan saya sendiri juga kurang paham ya RPL itu. Kan baru saja kemarin. iya. Kan ada itu ya semoga nanti kita apa belajar bareng-bareng untuk ini apa untuk kan ini ada RPL yang angkatan kedua gini. Iya, angkatan 2 ini. Nah, ya coba nanti karena kemarin tuh ada yang nanya apakah angkatan 2025 itu bisa maju untuk proposal gitu loh Mas. Ngoten. Kalau proposal tuh jelas ya, Mas. Sesuai dengan Mm-mm. kalender itu dia sudah paling sedikit 20 SKS. Itu sudah jelas, Oh tidak gitu. tidak Oh. perlu diperdebatkan. Jadi kalau dia sudah 20 SKS, maju maju aja Mm. gitu. Tapi kalau untuk TA, Berarti sama reguler gitu. kalau untuk TA Mm-mm. itu dia harus menyelesaikan semua mata kuliah. Tadi ada aturan nih tak highlight. Hmm. Oh enggak. Hanya itu tadi untuk proposal 20 SKS. Makanya saya bilang di semester 3 teman-teman bisa maju. Mhm. Oke, Oke oke. kita buka Siap. sesi tanya jawab. Monggo, siapa dulu boleh untuk menanyakan, mempertanyakan, memberikan saran, masukan dari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Pasca Sarjana. Monggo, mau siapa dulu? Mas Wawan dulu, Mas Ming? Saya Pak Angga boleh. Boleh, silahkan. Saha iya. Oh, Pak Mbak Indah. Oke, silahkan Mbak. video ya Pak. Pak Angga tadi kan yang jalur pengkajian kan itu boleh mengajukan apabila LOA-nya itu ada batasnya sebelum tergantung semisal udah nambah semester ya berarti belum bisa. Nah ini semisal semisal mengejar yang TA yang Januari itu, semisal LOA-nya tuh tulisannya kayak di publish itu April, tapi ujian terakhirnya itu Januari, apa tetap nggak boleh ya itu berarti?
Kalau untuk yang ini masih diperkenankan Mbak Indah. Jadi itu kan namanya transisi ya. Heeh. Nah, wacana saya memang sebenarnya untuk yang namanya publish terbit itu yang benar-benar publish terbit sesuai dengan semesternya gitu. Nah, kalau kalau jurnal kan tidak bisa ditetapkan kemudian jadwalnya sesuai dengan kalender akademik. Untuk yang semester ini masih ada kelonggaran LOA apabila terbit melebihi itu tidak lebih dari bulan Juni sebenarnya. Oh gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi aku paham bahwa teman-teman ketika memasukkan kadang antri, kadang panjang gitu-gitu kan. Ya. Nah, itu yang memang menjadi concern kita. Kalau yang kemarin itu bisa sampai 1 tahun, kalau sekarang kita persempit lagi 6, besok semester genap besok kita benar-benar harus sudah terbit. Atau LOA itu harus sesuai dengan tanggal kalender akademik kita. Oh gitu. Oke. Gitu, Mbak Mm-mm. Indah. Itu aja. Terima kasih Pak. Clear? Clear. Kapan maju? Eh, dan nih libur kayaknya Pak. Tidak berlanjut Mas Yan. Ya doakan aja. Makasih Pak. Ya, sesegera mungkin. Jadi teman-teman bisa pakai strategi apapun ya. Jadi misalkan proceeding itu biasanya lebih cepat. Beberapa proceeding yang bisa keluar cepat itu seperti Senadaksi besok pasti akan keluar di bulan Desember maksimal. Karena sistem ada di kita. Kalau Ya, enggak ada dari IKJ itu sering banget ngadain seminar nasional. fast Internasional track, juga fast track. ya fast track juga boleh karena belum ada ketentuan gitu. Makanya kalau kalau itu sudah saya tentukan, misalkan nggak boleh fast track kayak itu kan lebih menyenangkan ya, makin Yoi. menyiksa. Pak Wawan, fast track Pak Wawan, 3 juta. Prr. Kita ya. Ya, masih banyak yang harus saya pelajari di sini. Saya Iya, nggak buru-buru. Pak Wawan itu masih pengen sabar sama Prof Pram gitu kan belajar kajian tarinya itu harus banyak. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau didiskusikan, dipertanyakan terkait dengan aturan TA ini? Boleh. Sebelum nanti kita nggelembreh karena jamnya masih sampai jam 10. Jadi boleh nggelembreh kemana-mana gitu. Tapi sebelum itu kita harus menyelesaikan dulu peraturan TA ini apakah ada yang perlu diperjelas lagi, perlu dipertanyakan, mungkin ada yang Pak kok gini gitu. Pak kok lebih kejam sekarang? Enggak juga, sebenarnya dari dulu tuh kejam. Permasalahannya kan dari dulu tidak ditegaskan kan begitu. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, batasan untuk sertifikat TOEFL itu ada ketentuan nggak? Misalkan tahun berapa Tidak tahun? ada. Orang prediction aja boleh, apalagi Oh, batasan. siap, 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 siap. Pre- Gini loh Mas Ming ya toh. Standar kita itu masih belum ada ketentuan yang saklek gitu, misalkan Siap, siap. tahun gitu. Orang prediction loh Mas. Oh, iya, iya. Berarti Siap, siap, pakai siap. TOEFL S1 nggak apa-apa, Pak? Loh, yang penting kan ada tuvelnya. Siapa? Gitu. Apa Mas Sertifikat Bayu TOEFL-nya. ada ketentuan ketentuan tahun nggak sih? Tahun-tahun lalu? Nggak ada sih. Kalau Nggak ada, normalnya yo. sih, Berarti itu Ya, kan. ya Nah, karena selalu belum Tuval, ada tuval belum saya ada pertengahan belum ada 90-an jadi soalnya. ngobrol. Ada pesan, Mas. Ya, oke. Di sini ada Ulung. Oh, Mas Ulung. Ini sama Mbak Ribet ya ini. Biasanya kan sepakat sama Mbak Ribet kemana-mana, bimbingan berdua, kemana-mana berdua gitu. Masih melalui kelayakan pendadaran apabila syaratnya disertai LOA, tapi LOA saya terbit di bulan Mei dan publish Agustus. Maksudnya LOA terbit bulan Mei, publish Agustus apa kanggo untuk syarat ujian lah itu sama-sama indah tadi sebenarnya. Kalau LOA di bulan Mei itu kan berarti kan sudah 6 bulan dari sekarang. Wah, itu panjang sekali. Harusnya secara logika, kalau sepanjang pengetahuan saya juga ya, karena berkali-kali saya submit jurnal itu, biasanya paling lama itu 3 bulan. Proses review itu 3 bulan, biasanya. Atau bisa sampai 6 bulan. Kecuali kalau dia jurnal internasional, lah itu ada yang sampai setahun. Gitu. Artinya, teman-teman memang kalau mau lulus di semester ini, ya mau tidak mau harus sekarang. Bulan-bulan ini harus submit ke jurnal yang ditargetkan.
gitu. Kalau ditolak gimana? Gunakan kesempatan yang lain di prosiding. Kalau prosiding itu kecil sekali kemungkinan ditolak. Prosiding tuh kemungkinan kecil banget. Mau prosiding apapun sebenarnya. Mulai dari internasional, nasional itu sangat kecil ditolak. Nah, itu bisa menggunakan strategi itu. Artinya kalau jurnal itu, kalau jurnal Sintam 3456 itu, kalau saya pribadi, secara sepanjang pengalaman saya submit sampai yang tidak terakreditasi pun, itu kebanyakan prosesnya nggak lama, asal ini yang jadi program teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau submit jurnal, satu yang harus ditentukan itu adalah skupnya, skup jurnal dulu. Karena dengan mengetahui skup jurnal dulu, maka kita akan tahu kita tuh sesuai nggak jurnalnya. Jadi kemarin ada yang angkatan ke 2024 si siapa namanya Nami Nami itu submit jurnalnya bukan ke jurnal yang skupnya seni, tapi ke antropologi. Kenapa? Karena kajiannya berkaitan dengan kajian antropologis. Dan apakah itu diperkenankan? Diperkenankan. Karena tidak ada aturan berkaitan dengan jurnal harus sesuai dengan skop keilmuan program studi seni. Enggak. Yang terpenting adalah jurnal itu skupnya harus sesuai dengan topik penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini misalkan skup jurnalnya kita menggunakan yang paling paling yang kita punya lah, Dewa Ruci misalkan. Di sini skup jurnalnya jelas. Ini Sinta 2 ya, teman-teman. Dan di magister saya baru menggodok untuk lulus tanpa ujian TA kalau jurnalnya minimal Q3 misalkan itu. Using tinggi-tinggi sekalian gitu loh. Jangan jangan yang remeh-temeh gitu. Nah, ini yang disebut sebagai persyaratan untuk skup jurnalnya. Untuk Dewa Ruci ini dia ada di bulan Maret November kalau nggak saya salah ingat. Oh iya ini. Oh Juni Desember. Nah, kalau teman-teman mau submit, saran saya itu submitlah setelah isu bulan tersebut selesai dipublish. Kemungkinan besar itu bisa masuk di bulan itu. Kalau skopnya sudah sesuai. Jadi jangan asal submit kemudian mendekati, misalkan ini submitnya Juni Desember, submitnya di bulan Mei. Jangan, itu akan dimentahkan pasti, kuotanya pasti udah habis gitu. Tapi kalau kita sudah order dulu di depan, misalkan di bulan Juli, ini kan Juni dan Desember. Kemungkinan Desember masih bisa diterima. Kemungkinan ya, saya bilang ya, bukan pasti diterima enggak. Tapi kemungkinan besar masih bisa diterima. Itu strategi, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau submit jurnal, dilihat dulu bulan dia terbit bulan apa. Submitlah setelah dia publish isu atau bulan yang memang sudah reguler. Ada yang sampai 3 kali terbit, itu ada. Ada yang tadi disebutkan Mas Ming, menggunakan fast track. Nah, itu juga bisa jadi satu opsi. Karena di kita nggak ada aturan berkaitan dengan nggak boleh pakai fast track misalnya itu nggak ada. Gitu. Jadi strateginya ada banyak teman-teman bisa melakukan agar sesuai sama ini tadi. Ini teman-teman akan belajar ini di mata kuliah punyanya studi kepustakaan Pak Sukoto atau punya Pak Aris berkaitan dengan publikasi. Gitu. Gitu ya, Lung. Oh ya, udah. Terima kasih informasinya. Oke. Ada lagi yang berkaitan dengan ini? Pengumuman ini? Clear? Dari teman-teman yang lain? Don? Kopimu aman, Don? Oh, lagi roasting kopi berarti. Ki. Mas Faris, ada pertanyaan? Lo lagi nongol. Aman bosku, Oh, aman. Siap. telat soalnya. Oh, ngoten. Oh, lagi. Paris Harun, fast track kok. aman, Ron? Aman, Pak. Yakin? Yakin, Pak, insya Allah. Masya Allah. Oke, Bu Herdiana dengan Prof. Narmi.
Oke, yang lainnya, Mbak Laras, Mbak Monik, Mas Mukti, Siwi. Sementara aman, Mas. Sementara aman ya, clear ya. Nggak Clear. ada pertanyaan ya berkaitan dengan jadwal ini dan ketetapan yang sudah ditetapkan ya. Insya Allah, Jika Mas. silakan dikejar, teman-teman. Saya tunggu tanda Iya, tangan untuk pengajuan proposal kelayakan ataupun tugas akhir di semester ini. Siap. eh iya. Apa ya? Saya tidak berharap kita ideal karena posisinya kalau harus ideal itu teman-teman harus didorong untuk lulus minimal 50% per angkatan. Itu saya tidak berharap bisa sampai ideal itu, tapi setidaknya kita mulai dari pembenahan dulu dari ketetapan yang sudah ditetapkan dan teman-teman bisa mengikuti itu. Begitu, teman-teman? Ada pertanyaan lagi berkaitan dengan pengumuman dulu sebelum kita ngelembreh untuk masuk tips and trick untuk di semester ganjil. Itu yang biasanya ditunggu-tunggu kan? Hmm. Ini gimana cara nyelesain, lala segala macem. Sip, sip, Baik, sip. kalau aman ini saya stop recordingnya dan teman-teman bisa apa nanti menyimak ini menyimak ini di apa YouTube-nya Pasca dan teman-teman bisa mengkoreksi bersama gitu. Harapan saya jangan takut untuk ngobrol dengan kami para pengurus ataupun dengan pembimbing. Kalaupun ada slack atau ada permasalahan bisa dibicarakan, bicarakan dengan baik. Karena dengan begitu teman-teman yang terpenting adalah teman-teman bisa nyaman belajar di kami dan teman-teman bisa menyelesaikan ini dengan baik, jelas dan juga tidak membebani teman-teman pada ketika teman-teman lulus nanti. Oke, clear untuk pengumuman ini saya akhiri. Nanti setelah ini kita akan ngobrol berkaitan dengan di luar dari pengumuman, boleh berkaitan dengan manajemen, lala segala macam, tapi kita stop dulu. Terima kasih.